Lantai 4. Dirinya sendiri meninggal di benua Dewa Dataran Tengah. Mileye tercengang. Apakah kamu yakin Mileye meninggal di benua Dewa Dataran Tengah? Pria paruh baya itu mencibir. Apakah ada yang palsu? Mileye menyinggung perkumpulan pelindung dunia. Jadi bagaimana dia bisa bertahan di bawah buronan perkumpulan pelindung dunia? Mileye mengangguk. Masuk akal. Saat dia mengatakan itu, tangan kanannya tiba-tiba menyapu jari-jarinya. Terdengar suara pedang, lalu satu cahaya pedang melintas di lapangan. Dalam sekejap, tentara bayaran di sekitar Mileye dan pria parubaya itu dipotong menjadi dua. Melihat adegan ini, pria parubaya itu tercengang. Setelah beberapa saat, dia menatap Mileye dengan ngeri. Kamu adalah Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, tebakanmu benar. Aku akan menghadiahimu sebuah tebasan pedang. Begitu suara itu jatuh, dia mengangkat tangannya dan melambai. Kepala pria parubaya itu terbang lurus dan darahnya mengalir keluar membentuk kolong. Mata pria parubaya itu terbuka lebar, jelas dia tidak bisa mengistirahatkan matanya. Mileye menyimpan cincin penyimpanan semua orang di lapangan dan meliriknya. Ada banyak benda lain di cincin penyimpanan dan batu spiritual kualitas super, berjumlah 1,6 miliar. 1,6 miliar. Ada 1,6 miliar di Qingzhou, itu sudah sangat menakutkan. Bisa dibayangkan bahwa orang-orang ini telah menjarah sejumlah kota yang tidak diketahui selama periode waktu ini. Mileye meletakkan cincin penyimpanan dan hendak pergi ketika suara Dewa Agung Erlu tiba-tiba terdengar. Dia sudah naik ke lantai 4. Lantai 4. Mileye tercengang dan saat berikutnya, dia buru-buru memasuki menara penjara alam. Di menara, gadis kecil itu tidak berada di lantai pertama atau di lantai 2, maupun lantai 3. Lantai 4. Mileye tercengang, bagaimana cara dia naik? Entah. Ini jawaban Dewa Agung Erlu. Tenggorokan Mileye bergulung, ini, Dewa Agung Erlu, ini tidak normal. Bagaimana dia bisa masuk? Bagaimana aku tahu? Dewa Agung Erlu sedikit marah. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba melintas di lantai pertama dan segera, gadis kecil itu muncul di depan Mileye. Mileye bertanya dengan cepat, apakah kamu pergi ke lantai 4? Gadis kecil itu menganggukkan kepalanya. Mileye bertanya lagi, ada apa di lantai 4? Gadis kecil itu melirik Mileye, dia menyuruhku untuk tidak memberitahumu dan juga meminta aku untuk berhati-hati padamu, karena kamu adalah orang yang berwajah tebal. Setelah mengatakan itu, dia terbang ke depan Mileye, lalu mencubit wajah Mileye dengan tangan kecilnya dan berkata dengan ragu, tidak terlalu tebal. Mileye. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya, di mana buah spiritualku. Mileye buru-buru mengeluarkan beberapa buah spiritual untuk gadis kecil itu. Ketika melihat buah spiritual, gadis kecil itu langsung tersenyum dan meraihnya. Sayangnya, buah roh itu terlalu besar, lebih besar dari tubuhnya, tapi itu tidak mempengaruhi kegiatan makannya. Hanya dalam 2 suapan, buah spiritual itu habis dimakan olehnya. Gadis kecil itu mengulurkan tangannya lagi, jelas dia meminta lebih. Mileye meletakkan semua buah spiritual di depan gadis kecil itu, semuanya adalah rampasan perang yang pernah dia miliki. Dia tidak menjual buah roh spiritual kepada ketua gedung ketiga dari Paviliun Zuixian, melainkan menyimpan untuk dirinya sendiri. Melihat begitu banyak buah spiritual, gadis kecil itu sangat bersemangat, lalu dia mengambil buah spiritual dan memakannya. Selain itu, Mileye tersenyum dan berkata, apakah itu enak? Gadis kecil itu menganggukkan kepalanya, enak.
Mileye tersenyum, lalu bertanya lagi, ada apa di lantai 4? Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa memberitahumu. Mileye berkata dengan tegas, bukankah kita berteman? Teman. Gadis kecil itu melirik Mileye, apa itu? Mileye. Gadis kecil itu melirik Mileye, lalu menggelengkan kepalanya, kamu adalah manusia, manusia paling tidak bisa dipercaya, manusia tidak ada yang baik. Setelah mengatakan itu, dia seperti teringat sesuatu dan mengesampingkan buah roh itu, ekspresinya sedikit sedih, dulunya tempat ini bagus, tapi kalian menghancurkannya dan banyak darah yang mengalir di tanah, kalian benar-benar sangat jahat. Setelah berbicara, dia juga memelototi Mileye. Mileye terdiam. Menghancurkan. Jelas, karena kehancuran yang tidak disengaja di tanah Qingzu, membuat si kecil ini tidak lagi cocok untuk tinggal di luar. Ditambah juga ada perkumpulan pelindung dunia yang mencarinya kemana-mana. Jika dia jatuh ke tangan perkumpulan pelindung dunia, tidak akan ada akhir yang baik. Mileye menarik kembali pikirannya dan tersenyum sedikit, kecil. Aku masih tidak tahu siapa namamu. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, aku tidak akan memberitahumu namaku Linsi. Mileye mengangguk, baik, mustahil bagiku untuk mengetahui namamu Linsi. Linsi memandang Mileye dan berkedip, merasa ada yang tidak beres. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan terus menggigit buah spiritual. Mileye juga tidak menanyakan apa yang dilihat Linsi di lantai 4, karena tidak ada gunanya bertanya terlalu banyak. Ketika aturan Tao ada di tangannya, dia secara alami akan tahu apa yang ada di lantai 4. Namun, kenyataan si kecil ini bisa naik ke lantai 4, sangat mengejutkannya. Karena dia bisa naik ke lantai 4, maka dia pasti bisa naik ke lantai 5, 6, 9. Lantai 9. Mileye sedikit penasaran, bertanya-tanya apa yang ditahan di lantai 9. Setelah Mileye bermain dengan Linsi sebentar, dia meninggalkan menara penjara alam. Pada saat ini, suara Dewa Agung Erlu terdengar lagi, kamu harus meminta wanita itu kembali sesegera mungkin, jika tidak, riwayatmu akan tamat. Wanita misterius. Mileye tersenyum kecut, kemana dia harus pergi untuk mencari wanita misterius itu. Tapi omong-omong, dia juga sedikit merindukan wanita misterius itu. Setelah beberapa saat, Mileye menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Setelah Mileye meninggalkan istana kerajaan Jiang, dia datang ke Sekte Demons. Saat ini, kekuatan Sekte Demons secara keseluruhan dapat digambarkan meroket, karena di Qingzu, mereka berkembang dengan tidak bermoral dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tidak hanya tidak ada yang bisa menghentikan mereka, tetapi juga ada dukungan dari perkumpulan pelindung dunia di belakangnya, jadi peningkatan seluruh murid Sekte Demons sangat besar. Di aula utama Sekte Demons, Morganku tiba-tiba membuka matanya dan tidak jauh di depannya, berdiri seorang orang berjubah abu-abu. Orang berjubah abu-abu itu hanya berdiri di sana, tanpa napas, seolah-olah itu tidak ada. Melihat orang ini, ekspresi Morganku berubah dan dia segera bangkit, senior. Orang berjubah abu-abu itu sedikit mengangguk, ketua sekteku, apa kabar? Morganku buru-buru berkata, apa tujuan senior datang kemari? Orang berjubah abu-abu itu berkata dengan suara rendah, ketua sekteku seharusnya tahu tentang sekte Changjian dan perkumpulan pelindung duniaku, kan? Morganku mengangguk sedikit, aku tahu. Sekte Demons tidak akan ikut campur. Orang berjubah abu-abu itu berkata dengan suara rendah, ketua sekteku, jika aku jadi kamu, aku pasti akan berhenti sekarang dan meninggalkan Qingzu. Mendengar ini, Morganku mengerutkan kening.
Sekarang Sekte Demons berkembang pesat, sayang sekali untuk pergi di saat-saat seperti ini. Orang berjubah abu-abu itu berkata, "Ketua sekteku, jika kamu merasa tidak rela pada sekarang ini, kedepannya ketika Sekte Demons ingin pergi, sepertinya akan sangat sulit." Morganku memandang orang berjubah abu-abu itu, mohon senior menjelaskannya. Orang berjubah abu-abu berkata, situasi di Qingzhou saat ini sedang kacau dan jantung sumber energi akan segera lahir. Begitu jantung sumber energi lahir, pada saat itu, kalian Sekte Bloody dan Sekte Demons sudah tidak lagi memiliki manfaat bagi perkumpulan pelindung dunia. Pada saat itu, jika kalian tidak hati-hati, Sekte Bloody dan Sekte Demons bisa musnah. Morganku ragu sejenak, lalu berkata, "Seharusnya tidak, Tuan Lu berjanji pada Sekte Demons bahwa kedepannya Qingzhou akan menjadi milik Sekte Demons. Apakah kamu percaya?" Orang berjubah abu-abu itu berkata dengan dingin, "Bagaimana karakter perkumpulan pelindung dunia, apakah kamu tidak mengetahuinya? Sekarang, mereka membutuhkan Sekte Demons, sehingga mereka akan menyetujui semua permintaan kalian, tapi begitu mereka berhasil mendapatkan jantung sumber energi, Sekte Demons sudah tidak lagi memiliki arti bagi mereka." Setelah berbicara, dia berhenti sejenak, lalu berkata lagi, "Apalagi di Qingzhou sekarang ini, jantung sumber energi akan segera lahir. Begitu jantung sumber energi muncul, Qingzhou akan membentuk pusaran. Jika Sekte Demons terus tinggal di sini, tidak ada jaminan bahwa kalian tidak akan terbawa ke dalam pusaran. Pada saat itu, akan sulit bagi Sekte Demons untuk pergi." Morganku masih ragu. Orang berjubah abu-abu itu tiba-tiba berkata, "Karena ketua sekteku tidak mau pergi, tidak apa-apa, aku juga akan berhenti untuk berbicara lebih banyak." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Morganku tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar, senior." Orang berjubah abu-abu itu berhenti dan Morganku bertanya, "Berani bertanya kepada para senior, selain Sekte Changjian, apakah ada kekuatan lain yang menentang perkumpulan pelindung dunia?" Orang berjubah abu-abu itu berkata dengan lembut, "Bagaimana menurutmu?" Morganku ragu-ragu sejenak, kemudian memberi sedikit hormat, harap senior untuk memperjelasnya. Pria berjubah abu-abu itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Komunitas misteri sudah menunjukkan untuk bergabung." Mendengar ini, Morganku terkejut dan hendak berbicara, tapi orang berjubah abu-abu itu menghilang. Di dalam aula, Morganku duduk di kursi dan terdiam lama. Pada saat ini, hatinya terasa kacau. Komunitas misteri. Kekuatan ini sangat misterius dan kekuatannya pasti sangat kuat. Jika hanya Sekte Changjian saja pasti tidak bisa mengalahkan perkumpulan pelindung dunia, tapi jika ditambah dengan komunitas misteri, hasilnya sulit dikatakan. Dan, mungkin tidak hanya komunitas misteri. Tetapi pada saat ini, Morganku berada dalam sedikit masalah. Pergi atau tidak pergi? Jika dia pergi sekarang, dia akan mengalami sedikit kerugian, tetapi jika dia tidak pergi, dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam masalah Qingzhou. Di dalam aula, setelah terdiam lama, Morganku menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di langit berbintang tertentu, ada pusaran gelap dan tiba-tiba, sebuah kapal bintang tiba-tiba terbang keluar dari pusaran gelap. Di atas kapal bintang berdiri seorang lelaki paruh baya dan seorang orang tua. Orang tua itu melihat sekeliling dan mengerutkan kening dalam-dalam. Sebegitu jauhnya, seharusnya tidak akan ada orang yang kita cari, bukan? Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak boleh ada tempat yang terlewatkan. Jika masih tidak dapat menemukannya lagi, begitu orang itu marah, istana bintang spiritual mistik sepertinya akan benar-benar hilang.
Mendengar ini, orang tua itu seperti teringat sesuatu dan ketakutan tiba-tiba muncul di matanya. Wanita itu. Wanita menakutkan itu. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak tahu di mana orang itu. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, dunia ini seharusnya berada di bawah yurisdiksi Perkumpulan Pelindung Dunia. Bagaimana jika mencari mereka dan meminta mereka membantu kita menemukannya? Perkumpulan Pelindung Dunia. Lelaki paruh baya itu menatap orang tua itu, kenapa aku belum pernah mendengarnya? Orang tua itu berbisik, kekuatan kelas 3. Wajar saja jika kamu belum pernah mendengarnya. Pria paruh baya itu mengangguk, kalau begitu ayo pergi menemukannya. Aku harap kali ini, kita bisa mendapatkan sesuatu, jika tidak, aku tidak akan berani kembali. Segera, kapal bintang menghilang ke langit berbintang yang luas. Bersambung.